Perkenalkan, saya Refa Azhara dengan NIM 2405181090. Nah, di video kali ini saya bakal ngejelasin tentang kombinasi linear, membangun, bebas linear atau bergantung linear, basis, dan juga renyah. Kita bahas satu persatu ya. Nah, apa itu kombinasi linear? Kombinasi linear itu adalah hasil penjumlahan vektor-vektor yang masing-masing vektor itu dikalikan dengan skalar. Misal, kita punya vektor V1 dan V2. Maka bentuk kombinasi linearnya seperti ini. Atau dengan kata lain nih, kombinasi linear itu mempunyai solusi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini dia soalnya, yaitu tunjukkan C yang beranggotakan 140 adalah kombinasi linear dari A yang beranggotakan 102 dan B yang beranggotakan 02 minus 1. Nah, ini dia OBE-nya. Telah saya buat nih. Di sini saya ingin mengubah 2 menjadi angka 1, yaitu dengan mengoperasikan baris 2. Ya, dengan operasi baris 2 ditambahkan dengan baris 3 dikali 2. Maka hasilnya seperti ini. Nah, karena di sini sudah terbentuk matriks identitas nih, saya tidak perlu melanjutkan yang ini menjadi 0. Karena di sini sudah jelas. Maka persamaan yang kita dapat yaitu 1K1 ditambah 0K2 sama dengan 1, yang berarti K1 adalah 1. Selanjutnya, 0K1 ditambah 1K2 sama dengan 2, yang berarti K2 adalah 2. Maka kesimpulannya, A ditambah 2 kali B sama dengan C. Jadi, C merupakan kombinasi linear dari A dan B ya. Tapi kapan sih sebuah vektor itu dinyatakan bukan kombinasi linear? Nah, jika ada baris kontradiksi seperti ini pada penyelesaian OB. Maka jika seperti itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada solusinya nih. Artinya vektor tersebut bukan kombinasi linear dari misalnya A dan B ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas membangun atau span. Apa sih membangun itu? Suatu himpunan vektor dikatakan membangun jika masing-masing vektor yang ada di dalam himpunan itu bisa membentuk kombinasi linear dari vektor yang lainnya yang ada di dalam himpunan tersebut. Nah, di sini ada soal, apakah himpunan vektor K yang beranggotakan 111, 220, dan 300 membangun R3? Nah, sebelumnya kita misalkan dulu nih setiap vektor pada K adalah U ya. Nah, lalu kita cek OBE-nya seperti biasanya. Nah, di sini saya mengoperasikan baris 3 dengan menukar baris 3 dengan baris 1. Lalu selanjutnya saya membuat operasi pada baris 3 yaitu baris 1 dikali minus 1 lalu ditambah baris 3. Maka hasilnya seperti ini. Lalu saya melakukan operasi pada baris 2 yaitu baris 1 dikali minus 1 ditambah baris 2. Maka hasilnya seperti ini. Nah, lalu selanjutnya saya melakukan operasi pada baris 3 yaitu dengan melakukan baris 2 dikali minus 1 lalu ditambah baris 3, maka hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya saya melakukan operasi pada baris 2 yaitu dengan melakukan baris 2 dikali 1 lalu dibagi 1/2, maka hasilnya seperti ini. Maksudnya dikali ya, baris 2 dikali 1/2. Nah, di sini selanjutnya saya melakukan operasi pada baris 3 yaitu dengan membuat operasi baris 3 dikali 1/3. Maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini sudah terbentuk matriks identitas dan di sampingnya di sebelahnya bisa kita lihat bahwa di sini memiliki solusi nih. Jadi, karena dia memiliki solusi nih, dapat kita simpulkan bahwa vektor K ini membangun ya.
Nah, jadi gimana kalau vektor itu tidak membangun? Ya berarti dia tidak memiliki solusi, yang berarti dia juga bukan kombinasi linear. Nah, selanjutnya aku bahas bebas linear nih. Suatu himpunan vektor disebut bebas linear kalau nggak ada satu vektor pun di dalamnya yang bisa ditulis sebagai kombinasi linear dari yang lainnya. Dan solusinya selalu tunggal. Seperti K1 sama dengan K2, sama dengan K3, sama dengan 0. Sebaliknya nih, jika himpunan vektor tidak memenuhi syarat sebelumnya dan memiliki solusi banyak, maka himpunan vektor tersebut adalah bergantung linear. Langsung saja ke contoh soalnya ya. Nah, ini deh soalnya. Apakah himpunan vektor P yang beranggotakan 10-1, 110, dan 131 adalah bebas linear? Maka kita lakukan OBE ya. Nah, di sini saya ingin mengubah 1 menjadi 0, maka saya akan melakukan baris 2 dikali minus 1, lalu ditambah baris 1. Maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini saya ingin mengubah ini minus 1 menjadi 0. Maka saya akan melakukan baris 1 dikali 1, lalu ditambah baris 3. Maka hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya saya ingin mengubah minus 2 menjadi 0. Maka saya melakukan operasi baris 3 dikali minus 2, lalu ditambah baris 1, maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini saya ingin mengubah 3 menjadi angka 0. Maka saya melakukan operasi baris 3 dikali 3, lalu ditambah baris 2, maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini saya ingin mengubah minus 1 menjadi 1. Ya, maka saya melakukan operasi baris 3 dikali minus 1, maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan OBE-nya ya, dan dapat kita lihat sudah terbentuk matriks identitas dan di sampingnya semuanya 0 ya. Dapat dipastikan ini adalah bebas linear. Kenapa? Ini persamaan yang kita dapat. 1K1 ditambah 0K2 ditambah 0K3 sama dengan 0. Selanjutnya 0K1 ditambah 1K2 ditambah 0K3 sama dengan 0. Dan terakhir 0K1 ditambah 0K2 ditambah 1K3 sama dengan 0. Nah, satu-satunya nih solusinya ya cuma 0. Maka dapat disimpulkan K1 sama dengan K2 sama dengan K3 adalah 0. Berarti himpunan vektor P adalah bebas linear ya. Sebelumnya aku punya tips nih, yaitu kita bisa cari determinannya terlebih dahulu sebelum melakukan operasi baris elementer. Nah, jika kita mendapatkan hasil determinannya tidak sama dengan 0, berarti dia memiliki solusi, maka kita bisa melanjutkan operasi baris elementer. Nah, tetapi jika determinannya sama dengan 0, maka dipastikan dia tidak memiliki solusi, maka kalian tidak usah melanjutkan operasi baris elementernya ya. Terus gimana tuh mengenai bergantung linear? Jika kalian nemuin hasil OB-nya seperti ini, nah sudah pasti ini bukan bebas linear ya, melainkan bergantung linear. Mengapa? Ini artinya banyak solusinya, karena kita bisa memilih nilai K sesuka kita, lalu nilai lainnya ikut menyesuaikan. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang basis dan rank. Basis itu gimana sih? Yang disebut bentuk basis itu ketika hasil akhir OB itu hasilnya matriks identitas. Tapi sebelumnya basis itu harus memenuhi 2 syarat ya, yaitu harus membangun dan bebas linear. Jadi rank itu apa? Nah, kalau rank itu jumlah basisnya. Kita bisa langsung ke contoh soal saja. Nah, di sini saya menggunakan soal sebelumnya ya pada materi bebas linear. Kenapa saya menggunakan soal tersebut? Karena syarat basis itu ada 2, yaitu harus bebas linear dan juga membangun. Sedangkan soal sebelumnya yaitu sudah memenuhi kedua syarat itu.
Nah, maka saya menggunakan soal ini saja. Dan di sini saya tidak perlu menunjukkan operasi OBE-nya karena sudah kita lakukan sebelumnya. Di sini saya hanya menunjukkan hasilnya saja. Nah, di sini saya akan menunjukkan yang mana sih basis dan rank itu. Basis itu ini. Basis itu dia bentuknya matriks identitas. Inilah yang dikatakan basis. Nah, jadi misalnya gimana nih? Kalau misalnya ini tuh angka biasa, maka ini juga bisa dikatakan basis. Karena ini berbentuk identitas juga. Nah, kalau jadi rank itu apa? Rank itu adalah jumlah kolom pada basis. Misalnya nih, di sini kan matriks identitasnya itu lengkap ya, maka ranknya adalah 3, 1, 2, 3. Misalnya di sini adalah angka biasa nih, bukan identitas, maka jumlah ranknya adalah 2 ya. Segitu dulu ya video saya mengenai penjelasan kombinasi linear, bebas linear, membangun, dan juga basis ya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan pada video saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Bye-bye.